Firman, bapak saya lagi batuk-batuk, Firman. Firman, saya harus bawa bapak saya ke rumah sakit. Oh, sabar, Pak. Maaf, Bu Rinda. Insyaallah wahai manusia. Ya, maju terus. Kali Pak RT nih, gigi saya. Aduh Pak RT, udah 2 malam ini anak saya rewel terus nih, nangis terus. Itu gara-gara berisik suara pabrik panci itu. Iya Pak RT, tumben-tumbenan banget nih kerja sampai larut malam seperti ini Pak RT. Gak tau diri banget, ganggu orang, istirahat aja Pak RT. Kita demo aja Pak RT. Ya udah tenang Bapak-bapak, ya semua tenang. Tapi saya minta jangan pada emosi, ya. Nanti sampai sana juga jangan pada anarkis, ya. Ayo kita ke sana. Ayo Pak RT, kita demo aja. Maaf nih, bapak-bapak ada apa nih? Tumben malam-malam kesini. Alah, jangan belagak pilon deh. Itu di dalam lagi pada ngapain? Udah 2 malam saya perhatiin tuh berisik tau nggak? Ganggu kuping saya. Biasa Pak, ini sedang lagi ada produksi. Ngapain malam-malam masih produksi? Bikin berisik aja. Ada apa nih? Ada apa? Begini Pak Sofian, warga protes karena Bapak masih produksi sampai larut malam. Warga ini jadi terganggu oleh suara berisiknya Pak. Iya tuh, anak saya jadi nggak bisa tidur. Ganggu tuh nggak? Ngomongnya bisa sopan sedikit ya? Saya ngomong baik-baik nih. Gini ya Pak RT. Jadi gini saya jelasin ya. Saya tuh lagi terima orderan tuh banyak banget. Ya, jadi otomatis saya harus ke lembur kerjanya. Gitu Pak. Produksi sih produksi, jangan tiap malam. Gigi saya tiap hari kumat. Ya, betul tuh. Iya Pak, tapi perjanjiannya tidak sampai larut malam begini. Alah, udah nggak usah ngomongin perjanjian sama saya. Emang gini, emang kita ada bikin hitam di atas putih? Ada tanda tangan di atas materai? Enggak ada kan, Pak? Jadi udah, lagian tiap bulan juga saya udah bayar iuran bulanan kok. Udah kirimin tutup pintunya, saya minta kalian semua pergi dari sini. Pak, tunggu dulu Pak. Panti asuhannya sepi ya, Pak? Iya, kelihatannya di dalam juga nggak ada siapa-siapa. Pintunya juga ketutup, Pak. Ya udah, sekarang kita ke rumah Sofian aja. Ayo, Pak. Yuk. Terongnya aku susah banget dah. Oh ini ada di sini 1. Sekali lagi ya. Ini apa-apaan nih jualan depan rumah saya? Hah? Saya kan dagang keliling, Pak. Ini ibu-ibu pada mau belanja di sini. Ya saya berhenti di sini, Pak. Ngomong. Emang lu pikir di pasar? Lu lihat tuh, lalatnya banyak banget. Semakin lama lu di sini, rumah gue tuh isinya lalat semua, ngerti kamu? Pak Sofian, galak amat sih. Iya nih Pak. Pak, istrinya mana Pak? Kok kagak pernah kelihatan sih? Lagi dipingit ya? Kagak pernah keluar rumma. Istri saya tuh sibuk ngurusin panti asuhan. Emang kalian sibuknya apa? Gosipin orang? Udah, mendingan sekarang cabut dari sini. Pergi nggak? Ini, astagfirullahaladzim. Udah Pak, yuk pindah yuk. Ini apa-apaan nih? Saya mau lewat, kenapa ditutup jalannya? Pak Sofian, maaf, ada yang meninggal di situ jadi jalan tutup. Terus maksudnya apa? Saya mau lewat. Di situ banyak orang yang melayat Pak, jadi rame nggak bisa jalanannya dilewatin. Alah, orang meninggal yang nyusahin. Pinggirin nggak? Saya mau lewat. Pak Sofian meskipun ini dibuka pun nggak bisa. Pak Sofian, astagfirullahaladzim. Pak. Pak Sofian. Apain dulu Pak Sofian? Mas. Ya Allah. Mas. Tolong dong ya, nggak punya aturan. Astagfirullahaladzim. Kalau Sofian. Pak, Ren. Ini Bapak dari mana mau kemana, Pak? Kami mau ketemu Kak Rinda, Kak. Ada kan di rumah?
panti asuhan. Ha? Kami baru saja dari panti asuhan. Tapi nggak ada siapa-siapa, sepi. Oh, saya lupa. Rinda sama anak-anak panti asuhan tuh lagi jalan-jalan ke puncak. Ha? Puncak. Ah, gini Kak. Kami mau minta tolong. Bapak lagi kurang enak badan. Bisa minta tolong pinjami uang untuk berobat Bapak? Nggak bisa. Soalnya aku juga lagi pusing soal uang. Gimana, Bro? Ya Allah Kak, tolong sekali ini aja. Sekalian anterin Bapak ke rumah sakit ya Kak. Ini posisinya aku mau meeting sama klien dan aku harus buru-buru. Jadi mendingan kamu aja yang antar Bapak, ya. Oke, maaf ya, Pak. Pak, saya curiga deh sama gelagatnya Kak Sofyan. Kayaknya ada yang nggak beres. Saya takut terjadi apa-apa sama Karinda sama anak-anak panti, Pak. Iya. Sebaiknya kita lihat pabriknya dia. Saya mertuanya Sofia. Kenapa nggak boleh masuk? Pasti ada yang nggak beres ini, Pak. Aduh, mohon maaf nih, mohon maaf sekali. Siapapun nggak boleh masuk tanpa izin Bos Sofyan. Karena saya takut kena marah, Pak. Mas, tapi saya adik iparnya. Saya butuh tahu keberadaan Karinda. Ada apa nih? Ada apa? Nggak ada apa-apa kok Bang Jagi, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Silakan masuk, Pak. Silakan. Tuh, coba kamu lihat dong. Coba kamu lihat, ini pabrik panci nih. Ini baru ngasilin duit. Bapak, Kalian kenapa bisa di sini? Kalau saya nggak kesini, saya nggak tahu tentang kebusukan kamu. Hah? Telah menyekap anak-anak di sini. tega ya Kak Sofyan memperlahat Karinda. Zolim lagi sama anak-anak yatim. Kamu kenapa bisa biarin mereka masuk sini? Maaf Pak Bos, sebenarnya saya udah larang mereka Pak. Tapi karena ada warga di luar sana, daripada warga curiga, saya terpaksa izinkan mereka masuk Pak. Saya laporkan kamu ke warga ya, bahwa kamu telah menyekap anak-anak di sini. Berani laporan saya ke warga. Lepasin bapak saya. Pegain. Bapak tolong lepaskan bapak Kamu saya. semakin teriak, kamu nggak usah teriak-teriak. Semakin kamu teriak, bapak kamu sama adik kamu bakal habis sama aku, ngerti? Ikut saya. Ikut saya. Kak. Ayo Pak, tolong diangkat kembali kerandanya. Ayo Pak. Udah, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Nanti hujan lagi. Ayo Pak, ayo Pak, ayo bantu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. 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 Ya, turunin ya. Ayo, pelan-pelan. Awas jangan miring itu rodanya. Itu kerandanya tolong dibuka Pak. Astagfirullahaladzim. Itu kan kapannya kenapa hitam? Kenapa bisa hitam gitu ya? Kok hitam gitu ya? Masya Allah. Ya Allah Pak. Pak, Firman, bapak saya lagi batuk-batuk Firman, saya harus bawa bapak saya ke rumah sakit. Oh, sabar Pak. Maaf Bu Rinda, saya nggak bisa memberi izin ke siapapun untuk keluar dari sini Bu. Karena ini sudah perintah dari Bos Sofyan. Mas, bapak saya tuh lagi sakit. Emang Mas gak bisa ngeliat apa? Gimana kalau misalkan ini kejadian sama bapak Mas sendiri? Apa Mas bisa diem aja? Saya nggak tahu, saya udah nggak punya bapak, saya nggak punya ibu, saya juga nggak punya tempat tinggal. Saya ini sebatang kara, makanya saya bertahan hidup untuk menyambung hidup saya di sini. Firman, tapi saya mohon sama kamu, Firman, coba kamu pakai hati nurani kamu. Gimana kalau terjadi apa-apa sama bapak saya? Sebaiknya Ibu Rinda bicarakan hal ini sama suami Ibu ya. Saya terserah bagaimana keputusan dari Pak Bos Sofyan. Maaf Bu.